Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada. Jauh sebelumnya, bendi itu juga membuat sejarah dengan kemampuannya membakar semangat pasukan-pasukan Tumapel yang hanya kecil saja hingga sanggup berbuat gila dan di luar nalar dengan mengalahkan pasukan Kediri yang jauh lebih besar di perang berdarah yang terjadi di Genter. Rakuti berdiri dan mengangkat tangannya. Ini adalah saat terpenting bagi kita. Rakuti membuka pembicaraan. Apakah yang selama ini kita angankan bakal menjadi kenyataan atau tidak, amat tergantung pada upaya kita menjungkalkan Jaya Negara dari tempat duduknya. Oleh karena itu, serangan yang kita lakukan harus mampu menyelesaikan masalah tanpa menyisakan secuil pun. Sekali sentak, tuntas semuanya. Lembang laut berdesir. Lembang laut melihat apa yang direncanakan Rakuti itu dengan sebuah rencana yang benar-benar menggunakan perhitungan cermat. Segala hal telah dihitungkan masak-masak. Rakuti menyebar pandang. Semua perhatian terpusat padanya. Sebaliknya, jika upaya kita gagal, maka kita boleh mencicil, membayangkan bencana macam apa yang akan menimpa kita. Jaya Negara amat pendendam dan tak menyisakan apapun di sudut hatinya. Kita akan diburu. Tidak ada tempat untuk kita menyelamatkan dan menyembunyikan diri. Oleh karena itu, kuharap semuanya mengerti apa yang menjadi tugas masing-masing. Isi dada lembang laut bergejolak, jantungnya berlarian. Rakuti terlihat menengadah dan menghirup udara puas-puas. Waktunya tidak lama lagi. Percayalah bahwa sang penguasa jagat raya ini memberikan restu terhadap apa yang kita kerjakan. Terlihat dari kabut turun tebal malam ini amat membantu gerakan kita. Dari tebalnya kabut ini, kita akan muncul menggilas mereka. Apalagi dari mata-mata Bayangkara yang memihak padaku. Saat ini, segenap penghuni sedang tidur lelap. Lembang laut merasakan desir tajam di dadanya. Lembang laut terkejut ketika Rakuti menyebut adanya mata-mata di tubuh Bayangkara. Rakuti memandangi kabut seolah menjadi isyarat bagi yang lain untuk ikut memandanginya. Kabut yang turun melayang-layang seperti menjanjikan berbagai kemungkinan yang tidak terduga bagi Jaya Negara, atau boleh jadi bagi Rakuti sendiri. Rakuti melangkah mendekati Tumenggung Punjut Luntar. Aku bukan orang yang tidak tahu terima kasih kepada Kakang Tumenggung Punjut Luntar. Telah kusediakan kedudukan sebagai Mahapatih menggantikan Tadah yang sudah tua dan pikun serta sakit-sakitan itu. Sekarang silakan Kakang Tumenggung Punjut Luntar berbicara. Tumenggung Punjut Luntar yang semula lebih banyak diam itu bangkit dan berdiri. Sebelum berbicara, Tumenggung Punjut Luntar masih menyempatkan diri memelintir kumisnya yang panjang. Sayang, kumisnya hanya beberapa helai dan tidak lebat. Konon, Tumenggung Punjut Luntar telah berusaha dengan menggunakan berbagai cara agar kumisnya tumbuh lebat, bahkan dengan menggunakan lemak kambing. Namun, upayanya tidak membuahkan hasil. Gelar perang yang akan kita pergunakan sumpit urang. Dengan gelar itu, kita akan menjepit istana hingga tidak seorang pun sanggup meloloskan diri. Isyaratnya adalah bendi Kiai Samudra berbunyi tiga gada berturut-turut 3 kali. Aku tidak menyiapkan cadangan gelar perang yang lain. Apapun yang terjadi, kita menggunakan sumpit urang. Rakuti mangut-mangut. Lembang laut merasa telah mendapatkan beberapa hal yang sangat penting.
Dari pembicaraan itu bisa didapat gambaran perang macam apa yang akan terjadi. Pasukan segelar sepapan berkekuatan amat dahsyat akan menggilasi istana dari arah belakang menggunakan gerakan atau gelar perang supit urang. Lembang laut beringsut, perhatiannya tidak bergeser dari bendi yai samudra. Waktu terus bergeser, tak tercegah oleh siapapun dan apapun. Bahkan dari kejauhan mulai terdengar suara ayam berkokok menandai sang waktu bergerak menjemput datangnya pagi. Bekal Gajah Mada menjadi makin tegang. Bekal berusia muda, pimpinan pasukan kecil berkemampuan khusus, Bayangkara, berjalan mondar-mandir. Tidak jauh darinya, Gagak Bongol tak kalah gelisahnya. "Apa aku bilang, Kakang Bekal?" teriak Gagak Bongol dengan suara nyaris bertahan. "Kau akan masih berharap banyak dari Tumenggung Banyak Sora?" Bekal Gajah Mada memandang Gagak Bongol nyaris tak berkedip. Sekarang sudah mendekati pagi, tetapi mana pasukan segelar sepapan dari Kesatuan Jalapati yang katanya akan membentengi istana? Mana mereka? Desak Gagak Bongol. Sebenarnya Bekal Gajah Mada mulai gelisah, bahkan terpengaruh oleh berbagai dugaan yang dilontarkan Gagak Bongol. Jika apa yang dicemaskan Gagak Bongol menjadi kenyataan, maka habislah sudah. Tak ada yang bisa diharapkan. Pilar-pilar istana akan runtuh. Seseorang dengan langkah tergesa datang mendekat. "Bagaimana, Kakang?" Orang yang datang mendekat itu bertanya. "Aku laksanakan tugasmu sekarang." Bekal Gajah Mada masih terdiam, mulutnya terkunci, namun mata tajamnya tertuju kepada Panjang Sumprit. "Semua telah siap?" tanya Bekal Gajah Mada. "Ya," jawab Panjang Sumprit tegas. "Baik," jawab Bekal Gajah Mada tegas. "Antar mereka ke Rimbi. Keselamatan para Tuan Mutri dan Sekar Kedaton kuserahkan kepadamu. Jadikan nyawamu sebagai jaminan." Panjang Sumprit berdiri tegak. "Nyawaku sebagai taruhannya, Kakang Bekal," jawab Panjang Sumprit. Tanpa banyak bicara, Panjang Sumprit bergegas meninggalkan Bekal Gajah Mada dan Gagak Bongol yang berdiri termangu. Persahabatan yang terjalin akrab selama ini menyebabkan Gagak Bongol agak tersentuh, seolah perpisahan yang terjadi itu akan menjadi perpisahan untuk selamanya. "Jika benar dugaanmu," berkata Bekal Gajah Mada, "jika ternyata pasukan Jalapati tidak muncul dan Tumenggung Banyak Sora berbohong, maka tidak ada yang bisa kita harapkan. Tuanku Jayanegara harus mengungsi." Betapa pahitnya kenyataan itu, namun tak bisa dihindari. Gagak Bongol merasa isi dadanya yang meledak. Akan tetapi Bekal Gajah Mada merasa permukaan dadanya berdesir. Dari gelapnya malam dan pekatnya kabut muncul seseorang. "Kau meragukan aku rupanya, Gagak Bongol," ucap orang itu. Gagak Bongol tersentak kaget. Sebaliknya, Bekal Gajah Mada merasa benang kusut yang dihadapi mulai terurai. Senyum yang sempat hilang muncul lagi di sudut bibirnya. "Akhirnya Tumenggung telah muncul," ucap Bekal Gajah Mada. Nyaris dadaku meledak. Tumenggung Banyak Sora tersenyum, bahkan dengan segera berubah menjadi sebuah tawa. Banyak Sora masih tertawa saat mendekati Gagak Bongol dan menepuk pundaknya. Gagak Bongol yang semula berwajah gelap akhirnya terpaksa tertawa. Ketegangan yang menggerayangi isi dadanya mulai mereda. "Ramangun datang sendiri?" Gagak Bongol bertanya. Lagi-lagi Tumenggung Banyak Sora tersenyum. Akan tetapi ternyata pernyataan Gagak Bongol itu juga mewakili Bekal Gajah Mada. "Pasukan Jalapati telah menempatkan diri," berkata Banyak Sora. "Mereka telah baris mendem sekaligus, pasang gelar di luar dan di dalam alun-alun. Gerakan senyap yang mereka lakukan kuharap mampu mengejutkan pasukan musuh. Setidak-tidaknya dalam benturan pertama, mereka akan mampu mengurangi jumlah musuh sebanyak-banyaknya.
Jawaban itu memaksa Gajah Mada dan Gagak Bongol saling pandang. Serentak pula keduanya mangut-mangut. Bekel Gajah Mada merasa amat lega. Sebagian ketegangan yang dirasakan pun luruh. Setidak-tidaknya beban berat yang mereka sandang telah berkurang. Gagak Bongol yang telah berprasangka buruk kepada Banyak Sora hanya bisa menundukkan kepala. Namun Gagak Bongol bukanlah jenis lelaki pengecut. Gagak Bongol menengadah. "Maafkan aku yang telah berprasangka kepada Ramenggung," berkata Gagak Bongol. Banyak Sora hanya tersenyum, tidak menanggapi ucapan itu. "Sejauh ini, perkembangan macam apa yang telah kau peroleh, Bekel Gajah Mada?" bertanya Banyak Sora. Bekel Gajah Mada beringsut mendekat. "Akan aku lengkapi apa yang telah aku sampaikan, bahwa tindakan makar itu ternyata didalangi oleh para Winih Suka, Rakuti, dan beberapa saudaranya." Banyak Sora kaget, rona wajahnya berubah. "Para rakyat Dharma Putra Winih Suka?" Banyak Sora meletupkan pertanyaan. "Bagaimana dengan Punjut Luntar?" "Tumenggung Punjut Luntar terlibat dalam rencana makar itu. Namun, yang menjadi otak dari gerakan itu adalah Rakuti. Aku menduga Rakuti yang pintar berbicara itu berhasil membujuk Tumenggung Punjut Luntar. Mungkin Punjut Luntar mendapatkan janji akan diangkat menjadi Mahapati atau malah menjadi raja." Banyak Sora termangu. Sesaat termenung pimpinan kesatuan Jalapati itu dililit pesona. Sama sekali tak mengira Rakuti yang cukup dikenalnya dengan baik itu ternyata mampu melakukan tindakan gila. "Bagaimana Ramanggun? Bagaimana Ramenggung?" pancing Gajah Mada. Banyak Sora menggeleng-gelengkan antara takjub dan bingung. "Sulit dimengerti, nyaris tak bisa dipercaya. Namun, aku tidak merasa heran bila melihat Rakuti melakukannya. Apa yang diperbuat Rakuti itu tentu adalah kaitannya dengan Anabrang." Rakuti kecewa karena Lembu Anabrang mendapat anugerah melebihi Dharma Putra yang disandangnya. Padahal Rakuti merasa kalau ia jauh lebih berjasa daripada Anabrang, ucap Banyak Sora. Banyak Sora teringat dalam pasewakan yang diselenggarakan di Paseban, Tatak Rambat, Balima Guntur. Jaya Negara dengan begitu gembira menganugerahkan gelar kehormatan Winih Suka kepada Rakuti dan teman-temannya. Mereka mendapat sebutan sebagai para Dharma Putra Winih Suka. Naifnya, kini para Winih Suka itu yang mencoba menusuk dari belakang. Banyak Sora menata Bekel Gajah Mada tanpa berkedip. "Bagaimana dengan Panciwatang? Kau sudah menghubungi?" Bekel Gajah Mada terpaksa tersenyum. Betapa pahitnya senyuman itu. Banyak Sora bertambah heran. "Panciwatang juga terlibat?" desak Banyak Sora. "Panciwatang mencoba memainkan perannya sendiri." Gajah Mada menjawab bahwa para Winih Suka ternyata berada di belakang tindakan makar. Tumenggung Panciwatanglah yang memberitahu. Namun Tumenggung Panciwatang mengambil sikap yang tidak ubahnya memberontak itu sendiri. Panciwatang menempatkan diri di luar yang akan terjadi dan tidak akan melibatkan diri, termasuk tidak menempatkan diri melindungi istana. Panciwatang menganggap yang terjadi sebagai persoalan keluarga yang tak patut mendapat campur tangannya. Banyak Sora semakin terkaget-kaget. Dengan gamblang, Gajah Mada menuturkan yang diketahuinya dan disimak dengan seksama oleh Banyak Sora. Banyak Sora tak mengira Tumenggung Panciwatang ternyata tidak kalah gilanya dari para Winih Suka dan Punjut Luntar. Tumenggung Banyak Sora yang mengenal Panciwatang dengan baik mengalami kesulitan untuk bisa mengerti mengapa Panciwatang mampu bersikap seperti itu. Akan tetapi, itulah sebagaimana kata pepatah, dalam laut bisa diterka, kedalaman benak siapa yang tahu. Justru karena itu Banyak Sora menggeretakkan gigi.
keparat, tidak tahu diri, umpat banyak sora. Aku tak peduli, Panjiwatang ikut bergabung dengan mereka. Pasukanku akan menggilas dan memberikan hukuman setimpal atas perbuatan mereka. Sesaat suasana menjadi hening, memberi kesempatan kepada Tumenggung Banyak Sora untuk melarutkan kemarahannya. Di kejauhan masih terdengar suara burung gagak yang melengking menyayat, mewartakan bakal terjadinya bencana. Kabut yang turun tidak mereda, malah semakin menggila. Hening itu koyak oleh kehadiran lembang laut. Nafasnya tersengal. Bekal Gajah Mada menyongsongnya. "Kau berhasil, lembang laut?" Gajah Mada tidak sabar. Lembang laut menata sengal nafasnya. "Lihat ini," ucap lembang laut. Semua yang hadir di tempat itu memperhatikan apa yang dibawanya. Gajah Mada berdesir. "Kau telah mengambil bendi ini dari mereka?" bertanya Gajah Mada. Lembang laut mengangguk. Semua orang menunggu lembang laut bercerita. Dengan tatapan mata tegang, lembang laut mengawali laporannya. "Pasukan segelar sepapan itu siap menyerbu ke Daton. Semuanya benar, seperti yang dikatakan Kakang Bekel. Rakuti bersama para Dharma Putra Winesuka bekerja sama dengan pasukan Jalarananggana siap menyerbu istana dengan menggunakan gelar Supit Urang." Bekal Gajah Mada dan Tumenggung Banyak Sora saling pandang. Sejenak hening kembali menggertaki. Sejenak berikutnya segenap perhatian kembali tertuju kepada lembang laut. Mereka akan menyerbu dengan menggunakan isyarat bendi Kyai Samudra. Mereka rupanya telah mencuri bendi itu dari ruang perbendaharaan pusaka. Namun aku berhasil mengambilnya tanpa mereka sadari. "Bagus sekali," puji Gajah Mada. "Ini sebuah awal yang baik bagi kita. Bukan mereka yang akan membunyikan bendi Kyai Samudra sebagai isyarat peperangan, tetapi kita yang akan membunyikannya sebagai pembakar semangat." Sekilas sebuah gambaran telah diperoleh. Persoalannya adalah bagaimana memanfaatkan gambaran itu untuk memukul balik pasukan Jalarananggana, kemudian menggilasnya. "Di mana sekarang mereka berada?" Gajah Mada bertanya. "Mereka cukup cerdik dalam mempersiagakan serangan. Saat ini mereka berada di ladang jagung Palemahan, di belakang wilayah Suntana Raja. Mereka akan menyerbu istana dari arah belakang. Aku perlu sampaikan pula sebuah kemungkinan yang amat buruk. Bagaimana yang aku dengar saat Rakuti berkata bahwa mungkin ada telik sandi mereka yang menyusup di balik dinding istana. Ada di antara Bayangkara yang berkhianat dan menjadi telik sandi mereka." Gajah Mada dan Tumenggung Banyak Sora kaget. Kekagetan dengan alasan yang berbeda. "Mereka akan menyerbu dari arah belakang?" Lembang laut tidak menjawab pertanyaan itu. Baginya, apa yang diucapkannya telah cukup tegas. "Gila," umpat Banyak Sora. "Aku telah pasang gelar di alun-alun. Aku rasa aku harus mengubah semua rencana." Bekal Gajah Mada yang gelisah tidak menggeser tatapan matanya dari lembang laut. "Sejauh mana Rakuti berbicara tentang telik sandi yang menyusup di istana?" desa Bekal Gajah Mada. Persoalan telik sandi bukanlah persoalan ringan dan dianggap remeh. Jika benar Rakuti telah menyusupkan telik sandi ke balik dinding istana, telik sandi itu akan bisa berbuat apa saja, termasuk langsung menjadi sumber bahaya bagi Srijaya Negara. Gajah Mada yang menjadi pimpinan keluarga Bayangkara dan telah membina mereka menjadi satu kesatuan keluarga, kurang bisa percaya anak buahnya akan sanggup berkhianat. Jika ada di antara mereka yang berkhianat, lebih-lebih terlibat rencana tindakan makar, maka hal itu benar-benar keterlaluan. Namun itulah kenyataan yang terjadi. Perbuatan Rakuti, sikap Puncut Lontar, dan Panjiwatang menjadi contoh yang tidak bisa ditolak bahwa mereka yang menekuk wajah paling dalam manakala Seba dipasewakan ternyata
adalah orang-orang yang justru melakukan perbuatan yang tidak masuk akal. Bagaimana? Kembali Bekel Gajah Mada mendesak. Sayang sekali Kakang Bekel. Lembang Laut menjawab, keterangan yang aku peroleh hanya sebatas itu. Rakuti tidak menyebut nama mereka. Tidak tercegah, Bekel Gajah Mada harus menahan rasa curiga dan mencurigai anak buah sendiri. Sungguh merupakan hal yang tidak menyenangkan hatinya bahwa terdapat kemungkinan di antara anak buahnya menempatkan diri sebagai pengkhianat dengan menjadi kaki tangan Rakuti. Kenyataan itu harus diterima walau sangat sulitnya. Aku akan kembali ke pasukanku. Tiba-tiba banyak suara berkata, aku harus memindahkan mereka. Bekel Gajah Mada teringat pesan Sri Jaya Negara. Apakah tidak sebaiknya Tumenggung menghadap Tuanku Jaya Negara? Bertanya Gajah Mada. Kau pikir masih cukup waktu untuk melakukan semua itu? Bekel Gajah Mada sependapat dengan jawaban itu. Memang tidak cukup waktu untuk menghadap raja sekalipun. Tumenggung Banyak Sura memang harus bertindak cepat jika tidak ingin kedahuluan banjir bandang yang akan menerjang. Mohon sabar Ramenggung, aku ikut, jawab Bekel Gajah Mada. Mengangguk Banyak Sura. Seiring dengan waktu yang terasa berlarian dan bergerak cepat itu, kegelisahan Bekel Gajah Mada menjadi-jadi. Akan tetapi, Bekel Gajah Mada sadar bahwa ia tidak boleh kehilangan ketenangan. Keadaan seruat macam apapun harus dihadapi dengan pikiran tenang dan jernih. Kesalahan pengambilan keputusan karena pikiran kalut harus dihindari. Bekel Gajah Mada menghela nafas. Dipandanginya Gagak Bongol dan Lembang Laut. Kalian berdua, berkata Bekel Gajah Mada, jaga Tuanku Jaya Negara. Kalau cerita tentang telik sandi yang menyusup di antara kita itu benar, maka Tuanku Jaya Negara memang benar-benar berada dalam bahaya. Kalian mengerti? Aku mengerti Kakang. Gagak Bongol menjawab sekaligus mewakili Lembang Laut. Pergilah. Gajah Mada menjatuhkan perintahnya. Dengan sigap, Gagak Bongol dan Lembang Laut segera melaksanakan tugas yang baru saja dijatuhkan itu. Sebaliknya, Bekel Gajah Mada bersama Tumenggung Banyak Sura menuju alun-alun di luar dinding.